Kekerasan. Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut violence, yang berasal dari bahasa Latin violentina. Artinya, penggunaan kekuatan fisik hingga dapat melukai. Pengertian kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut pandangan Assegaff, kekerasan adalah sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Faktor penyebab kekerasan. Konsep kekerasan akan mengacu pada dua hal, sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Yang kedua, kekerasan yang merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan antara lain, yang pertama, adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, individu tidak dapat mengontrol emosinya. Yang ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang keempat, kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang kelima, adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat memprihatinkan dan menimbulkan kerugian baik secara materi dan non-materi. Misalnya pengerusakan fasilitas umum, terhambatnya perekonomian, dan dampak yang membahayakan adalah dampak yang berakibat pada psikis korban yang mengalami konflik. Masyarakat cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah, padahal dengan menanamkan sikap cinta damai, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan jalan bermusyawarah. Konflik dan kekerasan dapat diminimalisasi dengan mengembangkan sikap cinta damai dan musyawarah yang diawali dari sikap diri sendiri agar lebih mudah menerapkannya kepada orang lain. Maka konflik sosial di masyarakat dapat dicegah. 4. Perdamaian. Perdamaian adalah suasana di mana tidak adanya permasalahan yang dapat meresahkan. Perdamaian dalam arti secara luas adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari seorang pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Karena di dalam perdamaian ada suasana yang tenang dan sukacita. Setiap manusia harus memiliki suatu tujuan yang sama dengan orang lain untuk bersatu dan berjuang demi mewujudkan perdamaian dunia. Selain itu harus saling mengalah, tidak egois, dan selalu menghargai orang lain. Jika hanya berpikir untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain, kebersamaan pun tentu tidak akan terbentuk dengan baik. Salah satu cara kita untuk mewujudkan perdamaian harus mengetahui budaya setiap masyarakat ataupun sebuah negara. Maka bisa memahami karakteristik dari masyarakat atau negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik masyarakat atau suatu negara, dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini mengenai kekerasan dan perdamaian. Bagaimana anak-anak sudah mengerti materi hari ini? Kekerasan menurut Assegaff adalah sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Konsep kekerasan sendiri ada dua. Yang pertama, tindakan menyakiti orang lain, dan yang kedua, menggunakan kekuatan fisik yang tidak lazim pada suatu kebudayaan. Konflik dan kekerasan dapat dicegah dengan sikap cinta damai. Perdamaian sendiri adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang per orang kepada pihak lain. Nah, pembahasan hari ini diulang kembali di rumah dan kita kembali lagi ke Discord untuk kuis, latihan, dan pembahasan lebih lanjut. Sebelum video ini berakhir, Ibu tetap mengingatkan untuk kamu melakukan protokol kesehatan seperti gunakan masker saat berada di luar rumah, cuci tangan berkala, jaga jarak, dan menghindari keramaian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan pembahasan kita yaitu pemetaan konflik.